Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan tuqarribuna ilaika amina amina ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Mari kita buka kesempatan belajar kita kali ini dengan baca surat Al-Fatihah pada Nabi Muhammad beserta musannifnya dan guru-guru kita semua agar mendapat ilmu yang lebih berkah. Ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Sebelum kita mulai lanjut materinya, kita mulai lanjut baca kitabnya, sedikit flashback ya. Sedikit flashback yang kemarin kan. Jadi setelah Siratal Mustaqim itu dibentangkan oleh Allah di atas neraka Jahanam, orang yang awal kali melewatinya kan Nabi Muhammad beserta umatnya. Dan ketika melewati Siratal Mustaqim, nggak ada seorang pun yang mampu untuk berbicara kecuali para rasul. Dan yang diucapkan para rasul adalah Allahumma salim salim, sampai Allahumma salim salim. Sampai mana? Sampai Allahumma salim salim. Ya, kita kemarin maknai sampai salim salim karena ada nih kemarin yang kasih makna nggak sampai salim salim. Saya lihat ada beberapa, nggak tahu, semoga aja yang dengar kali ini ngerasa. Iya, jadi yang pertama kali melewati Siratal Mustaqim adalah Nabi Muhammad beserta umatnya. Nah, ini kemarin ada cerita yang belum sempat saya ceritakan karena mungkin durasinya kemarin udah panjang ya, makanya nggak sempat saya ceritakan, yaitu tentang cerita ada Nabi Musa. Nabi Musa pernah curhat pada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rob, aku melihat di kitab Taurat tertulis di sana ada sebuah umat yang ketika makanan itu berada di dalam perutnya, maka engkau akan mengampuninya. Selama makanan tersebut masih di dalam perutnya, maka engkau akan mengampuninya." Karena sebabnya apa? Sebabnya karena mereka sebelum makan dimulai dengan bismillah dan setelah makan diakhiri dengan alhamdulillah. Lalu Allah menjawab curhatan, Nabi Musa berdoa, "Ya Rob, jadikanlah umat tersebut adalah umatku." Jawabnya Allah Subhanahu wa taala, umat tersebut adalah umatnya Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad curhat lagi, "Ya Rob, saya melihat tertulis di dalam kitab ada sebuah umat yang ketika ingin melakukan sebuah maksiat, ingin melakukan dosa, tetapi nggak jadi melakukannya karena takut pada engkau, maka engkau akan menuliskan pada orang tersebut satu pahala kebaikan. Jadikanlah umat tersebut umatku." Apa jawab Allah? Itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Terus curhat lagi Nabi Musa, "Ya Rob, aku membaca di dalam kitab bahwasanya terdapat sebuah umat yang ketika ingin melakukan kebaikan tetapi tidak mampu melaksanakannya, maka engkau tuliskan satu kebaikan. Dan apabila ia melakukannya, maka engkau akan tuliskan sebagai 10
kebaikan pahalanya. Jawabnya Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, wahai Nabi Musa, hadza ummatu Muhammad." Itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Lalu Nabi Musa berdoa, bermunajat, "Ya Rob, jadikanlah aku bagian dari umatnya Nabi Muhammad." Bahkan Nabi Musa pun ingin menjadi bagian dari umatnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah, kita kita tanpa nggak berdoa kayak Nabi Musa, kita nggak ingin, bahkan kita nggak memilih, tetapi kita sudah dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Oke, lanjut. Ini saya ceritain dulu atau dibaca dulu? Kita baca, nanti di tengah-tengah saya ceritain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi jahannam. Nah, ingat kemarin makna kita sampai salim. Wa fi jahannam, dan di neraka jahanam, kalalibu ada duri kail. Kalalib itu jamaknya kalub. Jamaknya lafaz kalub, yaitu kail atau duri kail, gitu aja. Mislu syauki sa'dan, seperti durinya Sa'dan. Sa'dan ini tak liatin gambarnya Sa'dan. Mana? Nah, ini tanaman Sa'dan. Itu kan berduri. Nah, di neraka itu terdapat kalalib. Kalalib itu kayak kail, kayak duri kail. Nah, mislu syauki Sa'dan ini gimana baliknya? Nah, mislu syauki Sa'dan, seperti durinya Sa'dan. Hal ra'aitum, apakah kalian melihat? Hal ra'aitum, apakah kalian melihat? Syaukas Sa'dan, durinya Sa'dan, durinya pohon tanaman Sa'dan. Qalu, mereka menjawab, para sahabat yang menjawab, "Na'am, iya ya Rasulullah." Qala, Nabi bersabda, "Fa innaha, sesungguhnya ini kalalib atau duri duri kail. Kalalib itu kayak duri gitu, tapi ujungnya tajam kayak duri, terus melengkung. Nah, itu kalalib, melengkung kayak kailnya pancing. Nah, itu fa innaha, maka sesungguhnya kail tersebut mislu syauki Sa'dan, seperti durinya Sa'dan. Maksudnya seperti durinya Sa'dan ini dalam segi ininya, tajamnya, ujungnya duri Sa'dan itu kan kecil banget. Jadi ketika menembus kulit ini sangat terasa, apalagi kalau udah dalam ya, itu sangat terasa. Apa bahasa Jawanya, nyelkit. Nah, fa innaha mislu syauki Sa'dan, seperti durinya pohon tanaman Sa'dan. Ghaira annahu, akan tetapi, la ya'lamu, tak ada yang tahu, qadra idhamiha, ukuran besarnya, illallahu, kecuali Allah azza wa jal. Takhtafun nasa, bahasanya apa? Takhtafun nasa ini menyambar manusia. Takhtafun nasa, menyambar manusia. Jadi kail itu menyambar manusia. Kalian tahu pernah nggak di kolam terus kalian menaburkan roti atau pakan ikan? Nah, ikannya kan langsung menyambar, wet kayak gitu ya, rebutan ngambil makanannya. Nah, tapi kalau ini ketika manusia ini melewati sirotol mustaqim, kalalib atau duri kail ini langsung menyambar manusia. Nah, takhtofu ini yang dinamakan takhtofu, mengambil tapi dengan cepat, menyambar ya, mungkin bahasa Indonesia. Takhtofun nasa, menyambar manusia, bi'a'malihim, sesuai amalnya, faminhum. Jadi ini cerita lanjut, ketika lanjutan cerita yang kemarin. Kita dikabari oleh Nabi, orang-orang nanti seluruh manusia melewati sirotol mustaqim. Nah, sirotol mustaqimnya di atas neraka jahanam.
Nah, di dalam neraka jahanamnya yang di bawah itu ada kayak kail yang ujungnya ini tajam banget. Nah, kail tersebut atau duri kail tersebut itu menyambar manusia bi'amalihim sesuai dengan amalnya. Faminhum, sebagian mereka, man yubaku, ada golongan yang celaka bi'amalihi, karena amalnya disabet, apa bahasanya, disabet sama duri tersebut, ditarik, disambar sebab amalnya dan nggak kembali. Wa minhum, dan sebagian mereka, man yukhardhalu, ada golongan yang dicacah. Apa dicacah? Yukhardhalu itu dipotong kecil-kecil. Kalian tahu daun bawang? Daun yang panjang, bukan daun yang bulat. Yang perempuan tahu insya Allah, itu kan motongnya kecil-kecil. Itu namanya yukhardhalu. Wa minhum, dan sebagian mereka, man yukhardhalu, ada golongan yang dicacah. Bahasanya nggak tahu bener apa salah. Yang setahu saya iya, yang setahu saya itu Sumayanju. Terus ada golongan yang selamat. Sumayanju, oh bukan, Sumayanju lalu selamat. Nah, jadi ini ada 3 golongan. Ada yang masuk, jatuh ke dalam neraka, yang ada yang ditarik sama disambar sama kalalip, sama duri. Itu ada sebabnya. Ada yang disambar nggak di neraka, nggak kembali, yaitu orang kafir. Ada yang disiksa dulu, dicacah-cacah dulu di dalam neraka, dibakar dulu. Sumayanjuh, kemudian selamat. Lalu kemudian selamat sama Allah, ditarik dari neraka. Ada golongan yang seperti itu. Ada juga golongan yang sama sekali nggak masuk neraka, melewati Shiratal Mustaqim tanpa adanya halangan. Itu orang-orang yang benar-benar selamat, yang telah diampuni seluruh dosanya, atau bahkan nggak ada melakukan dosa, minim sekali melakukan dosa, terus diampuni oleh Allah, sehingga melewati Shiratal Mustaqimnya tanpa ada halangan sama sekali. Hatta idza, ada 3 golongan ya. 1 celaka selamanya, 2 dimasukkan neraka kemudian selamat, yang 3 melewati Shiratal Mustaqim dengan aman sentosa. Hatta idza aradallah, sehingga apabila Allah ingin rahmataman, merahmati seseorang, aroda, yang diinginkan, min ahlin nari, dari penduduk neraka, min ahlin nari, dari ahli neraka, amarallahu, ini tak kasih ini biar kalian, amarallahu, maka Allah memerintahkan, al malaikata, seorang malaikat, ayyukhriju, untuk mengeluarkan, man, orang-orang, man, seorang, kana ya'budullaha, yang dulu menyembah Allah, fayukhrijunahum, lalu mengeluarkan mereka, wa ya'rifunahum, fayukhrijunahum, lalu malaikat tersebut mengeluarkan mereka, wa ya'rifunahum, dan malaikat itu mengetahui mereka orang yang menyembah Allah semasa di dunia, bi'atharis sujudi, karena bekasnya sujud. Nah, jadi apa namanya, Allah ketika sudah dosanya sudah habis dibakar api neraka, lalu Allah menyuruh malaikat untuk mengeluarkannya dari neraka. Orang-orang yang beriman yang melakukan dosa dibersihkan di neraka. Setelah bersih, orang-orang Islam, orang-orang yang semasa di dunia menyembah Allah Subhanahu wa taala ini, Allah menyuruh malaikat untuk mengambilnya. Nah, mengambilnya
kok bisa tahu ini Islam, ini apa, ini orang yang menyembah Allah sama enggak? Kok bisa tahu? Padahal di neraka segitu banyaknya orang Islam, orang kafir. Cara membedakannya apa? Bi'atharis sujud wa ya'rifunahum bi'atharis sujud. Malaikat-malaikat itu tahu bahwasanya orang itu menyembah Allah bi'atharis sujud, sebab bekas sujud. Wa harramallahu, jadi bekas sujud tidak melulu di dahi ya. Kalau di hadis lain disebutkan eh, bekas sujud ada juga bekas wudhu di apa namanya, di jidat. Di jidat ini kalau orang-orang muslim di neraka itu kayak bersinar. Nah, kayak ada sinarnya. Bukan berarti bekas sujud ini bekas sujud yang harus gosong kayak gitu, bukan. Ini bekas sujud yang maknawi, bukan hanya bekas sujud yang hisi atau yang apa, yang kelihatan kulitnya atau bukan, tapi lebih asarus sujud di sini lebih ke cahaya sujud nanti. Jadi bekas-bekas sujud orang yang sujud pada Allah ini nanti akan bercahaya. Anggota tubuh yang digunakan untuk sujud ini bercahaya. Nah, ada cerita ini biar nggak ngantuk. Nazli ini biasanya ngantuk, Nazli. Terus siapa lagi? Kalau IPA itu Kori. Terus siapa lagi? Sama siapa, Tegar biasanya kalau IPA. Kalau yang perempuan yang IPS kayaknya siapa yang mudah ngantuk? Aska sama siapa? Ya, biar nggak ngantuk tak kasih cerita. Jadi Allah Subhanahu wa taala membanggakan hambanya yang ahli sujud di depan para malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian aku jadikan hamba-hamba yang dekat padaku, kalian saya suruh sujud. Sedangkan manusia, hamba ini atau manusia ini yang ahli sujud, mereka saya kasih hijab yang banyak. Punya nafsu, punya apa, urusan keluarga, punya urusan ini, punya urusan itu, tetapi masih berusaha untuk sujud padaku. Allah membanggakan hambanya manusia yang ahli sujud di hadapan seluruh malaikat, di hadapan malaikat muqarrabin, di hadapan muqarrabin. Kalau malaikat sujudnya memang nggak punya nafsu, disuruh Allah sujud ya sujud. Sedangkan kita manusia punya kesibukan, punya nafsu, punya ini dan lain sebagainya, kita masih tetap sujud. Alhamdulillah kalau kita masih diberikan kesempatan untuk sujud. Nyampe mana tadi? Wa harramallahu, dan Allah mengharamkan alan nari, atas neraka, antakula, untuk memakan asaros sujudi, bekasnya sujud. Fayakhrujuna, lalu mereka keluar, minan nari, dari neraka, fakullu bni adamah, setiap bagian manusia. Nah, Ibnu Adam ini maksudnya manusia. Fakullu bni adamah, setiap anggota manusia, setiap bagian manusia, takuluhun naru, itu dilalap api. Takuluhun naru itu dilalap api. Illa atharos sujudi, kecuali bekasnya sujud. Fayakhrujuna, lalu mereka keluar, minan nari, dari neraka, qadim tahasyu, dalam keadaan telah gosong. Qadim tahasyu, telah dalam keadaan gosong, lebur gosong. Qadim tahasyu, dalam keadaan lebur gosong. Qadim tahasyu, dalam keadaan lebur gosong. Fayusobbu, lalu disiramkan, alaihim, pada mereka, ma'ul hayati, dengan air
kehidupan, ma'ul hayati dengan air kehidupan, fayambutuna lalu mereka tumbuh, kamatan butu sebagaimana tumbuh, al-hibbatu. Ini salah, ini harokatnya yang di sini. Ini saya ada kayak musnya ini sekarang. Al-hibbatu ini sebenarnya hibbatu tanaman hibbah fi hamilisail yang dibawa oleh arus. Nah, jadi tanaman yang di kayak apa biji, bukan biji, apa namanya? Ya kayak biji yang terbawa oleh arus itu kan paling cepat tumbuhnya. Nah, itu perumpamaan seperti orang yang disiram ma'ul haya, air kehidupan. Berapa menit? Biar nggak lama-lama, 20 menit. Ya, kalau lama-lama yang lain tidur. Ya, itu ya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maknanya jangan sampai ada yang kurang. Kemarin ada yang kurang.